ada sosok kuntilanak. Dia rambutnya ke bawah menutupi, posisinya pasti seperti kakaknya itu tadi. Ini sosok-sosok yang ada di lokasi studio saat ini. Infonya dari siapa, Pak? Yang menemani. Oke, baik. Pertanyaannya kalau gitu, Tasya. Apakah sosok itu selain menunjukkan aku ada di sini loh? Atau mereka juga kadang-kadang bisa mengikuti nggak sih? Kalau residual energi biasanya tidak mengikuti karena mereka udah ibaratnya sudah terkunci di situ. Emang di situ tempatnya, nggak bisa keluar dari situ. Oke. Tapi sosok-sosok yang ada yang mengikuti Mbak Elsa atau tidak? Ngikutin sih tidak. Tidak menempel dari area tersebut artinya ya. Mereka hanya berdiam di lokasi yang memang menjadi sebuah kebiasaan, ritualitas mereka sehari-hari. Emang gaya hidup mereka di situ lah ya. Oke, baik. Mungkin kita sebagai manusia yang bisa kita lakukan adalah mendoakan kepada makhluk-makhluk tersebut ya yang ada di lokasi sebagai korban jiwa ya. Baik. Jadi ini adalah Ervan, mungkin boleh saya pinjam sebentar untuk saya berikan kasih unjuk kepada. Ini adalah sebenarnya kurang lebih seperti ini. Tadi juga pemirsa di rumah mungkin sudah menyaksikan ya. Baik. Jadi ini adalah sosok-sosok yang memang ada seperti itu kan kurang lebih. Sosok-sosok yang memang berada di lokasi dan mereka berdiam diri. Tapi sebenarnya dalam waktu yang bersamaan dua kejadian, kakek-kakek yang masuk ke arah warung, tapi kemudian juga ketika melanjutkan perjalanan pun juga orang yang dilihat oleh Mbak Elsada ini yang akhirnya memang memberikan interaksi atau pengalaman misteri sendiri ya? Iya, jadi biasanya kenapa yang pertama Mbak Elsa lihat nih kakek-kakek masuk warung itu sebenarnya kayak kita diketok pintu nih, lihat nih ada sesuatu di sini. Makanya di awal dikasih lihat ada orang, itu kan seperti kayak ngasih tunjuk jalan ya. Dia kasih tunjuk, dia jalan masuk ke dalam warung, oh nggak ada warung, jalan lagi Mbak Elsanya menuju ke tempat orang yang rame itu. Oke, Tasya tapi sedikit kembali awal obrolan kita tadi Kang Sule dan juga Mbak Elsa gitu ya, Elsada ya. Dia mengatakan bahwa frekuensi kan bisa sama nih antara kita yang berada di dimensi nyata dan mereka yang berada di dimensi berbeda. Kondisi-kondisi seperti apa yang bisa menyebabkan frekuensinya bersinggung? Sakit, capek, marah, dan kalau udah draining ya, terkuras energinya itu pasti akan otomatis bergesekan tuh. Cuman terkadang orang itu akan berpikir kecapean doang, halusinasi deh kayaknya gitu. Padahal sebenarnya tanpa halusinasi. Saat ini di studio salah satu panelis sepertinya mengalami gangguan. Sebentar, Kang. Oke, Tasya, silakan. Halo Mbak, siapa namanya Mbak? Bisa ngomong? Bisa bicara? Mau ngapain? Kamu mau ngapain kesini? Kalau nggak bisa bicara, keluar aja. Ya. Kalau nggak bisa, kamu keluar aja. Bisa bicara? Kalau nggak, keluar ya. Mau ngomong apa? Oke. Ada bisa diajak berbicara kan? Enggak, ini tuh sosoknya dari sekitar studio. Oke. Yang kayak tadi aku bilang karena ada satu yang men-trigger, jadi semuanya rame. Kamu mau ngomong atau enggak? Kalau enggak, saya keluarin ya. Ya, Mbak. Mbak. Oke. Mbak. Kenapa bisa gitu tadi? Lagi bengong. Apa yang dirasain? Lagi bengong kah tadi?
sadar nggak apa yang terjadi barusan? Dingin badan. Dingin. Dingin. Terus Oke, apa lagi? Sadar nggak sih apa yang barusan terjadi? Sebelum tadi pas lagi cerita-cerita punggung panas, tapi yang nggak dirasain sih, cuman emang aneh aja ngerasanya. itu salah satu tadi ya nyambung sama omongan kita. Biasanya kalau orang udah mau masuk, Ya. pasti dingin, punggungnya sakit, pegel, ngawang-ngawang, kayak orang bingung. Dan terjadilah interaksi sebenarnya apa yang terjadi. Tapi interaksinya barusan sebenarnya adalah sosok dari Kuntilanak. studio. Dari studio ya. Ganggu. Oke. Ya, Elvan, Jangan bengong. apa yang digambar? Oke, sebentar. Oke. Saya ambil. Mungkin Tasya kita bisa. Elvan mungkin bisa sambil dijelaskan. Sosok apa? Ada sosok kuntilanak, dia rambutnya ke bawah menutupi, posisinya pasti seperti kakaknya itu tadi. Oke. Dan sorry, ini mungkin karena kebawaan ke trigger tadi dengan ceritanya Kang Sule. Tadi saya sempat menggambar pas sesi kita break. Oke. Ini apa? Ini adalah kayak sosok negatif Oke. dan ada genderuwo juga. Dan saya menggambarnya sebelum ada kejadian ini. Oke. Oh ini tadi. Oke. Ini di lokasi sini ya. Iya, ini saya pas break tadi saya sempat ambil Iya. beberapa foto. Kemudian saya gambar langsung. Oke, Tasya mungkin bisa kembali ke tempat duduk, pinjam dulu sebentar Evan gambarnya. Ini adalah sosok lokasi studio saat ini, mungkin sedikit diarahkan kepada kamera. Oke, ini sosok-sosok yang ada di lokasi studio saat ini. Oke, sorry, kuping lancip itu Ini tadi masih yang berhubungan dengan Kang Sule tadi. yang tadi merupakan kiriman dari orang lain itu. Iya. Jadi ini terjadi ketika si kuping lancip tadi ganggu, aku ke belakang. Iya. Tadi aku bilang di studio jadi rame. Ini sebenarnya kejadian kumpul. Ya. Oke. Jadi, sorry, sebentar Evan. Nah, yang masuk ke mbaknya tadi itu kan Ada Ervan sosok kuntilanak di belakang. gambar sebelum ini terjadi tadi Iya. ya berarti Iya. gambarnya. Ada kuntilanak di atas itu tuh. Nah, itu yang Oke. masuk. Oke. Di atas itu. Jadi yang berinteraksi adalah sosok yang berada di bagian atas itu. Ya. Ervan, sorry, mungkin juga Tasya bisa menjelaskan nanti ya. Di belakang ini ada kayak seperti sosok-sosok bayangan. Iya, mereka hanya semacam bentuk bayangan hitam aja. Belum mewujudkan sesuatu. belum memberikan wujudnya. Iya. Oke, baik. Jadi itu yang bisa dilihat. Artinya sebenarnya banyak dong. Banyak sekali. Cuman kalau sekarang posisinya nggak terlalu sebanyak tadi. Kalau tadi karena energi yang tadi datang itu kan Berusaha untuk enak, mengumpulkan ya. Jadi tadi rame tadi. Oke. Kang, aman? Aman. Baik. Oke. Biasa? Aman? Oke. Mungkin dari tadi apa yang juga terjadi, mungkin saat ini juga diingatkan kepada 30 panelis untuk jangan bengong. Karena bagaimanapun juga tadi Ervan dan juga Tasya sudah mengatakan bahwa banyak sosok yang ada di lokasi Iya, ini, iya. gitu kan ya. Dan memang satu mungkin sedikit mengambil kesimpulan cerita dari apa yang terjadi dialami oleh Mbak Elsa dan juga Kang Sule, terutama ketika berada di area luar wilayah, bahwa ya setiap wilayah memang pasti ada sosok-sosok penunggunya. Itu yang bisa kita tarik kesimpulan seperti tadi Kang Sule juga lagi tampil ataupun Elsa juga lagi berlibur gitu ya. Namun memang sosok-sosok tersebut ada yang memang hanya ingin menunjukkan diri, tapi kadang-kadang mereka juga ingin menyampaikan sebuah Sesuatu ya. pesan. Saya di rumah sakit 10 tahun bekerja ya, Mas. 10 tahun di rumah sakit. Iya, aslinya Bekerja? profesinya di rumah sakit. Oke. Pengalaman misteri di rumah sakit yang paling diingat? Udah hampir tiap hari banyak banget Perawat. analis laboratorium gitu. Jadi sering banget ya kayak pasien mau daftar, ternyata bukan pasien yang Yang benar manusia. nyata. Salah satunya kayak laki-laki, dia nunggu di kursi, ternyata cuma saya yang lihat dia, teman-teman saya nggak ada yang bisa lihat. Artinya sebenarnya frekuensinya Mbak Elsa cukup sering Sering. untuk berinteraksi Dari ya kan? kecil sering. Dari kecil memang. Tapi Mbak Elsa ini unik ya. Jadi kalau Tapi aku saya lihat, santai sih. iya, kalau aku lihat dia udah terima apa yang dia dapat itu. Jadi dia mau ngeliat pun nggak akan kelabakan gimana, ya udah gitu. Dia Sudah udah berdamai di dengan itu titik, ya. ya udah kita berapikan. Iya.
Jadi artinya sebenarnya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Mbak Elsa, baik cuma bukan hanya berlibur tapi juga berada di lokasi kerja ya. Seharian. Baik, sekali lagi mungkin yang perlu diingat bahwa setiap wilayah pasti mempunyai energi-energi yang ada di sana. Baik itu penunggu maupun juga memang ada yang disampaikan. Dan tentunya juga kita bagaimanapun kita harus bisa untuk tetap menghormati wilayah-wilayah tersebut dan sebisa mungkin untuk tidak bersinggungan terutama dengan energi-energi negatif. Ya. Ya. Baik, Mbak Elsa terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini untuk bercerita di pengalaman bisnisnya. Kang Sule juga tetap ada di sini karena saat ini juga saya akan mempersilahkan Mbak Elsa untuk kembali ke belakang. Dan mungkin saya akan mengajak teman-teman panelis dan juga semua untuk berdiri. Dan baik, Mbak Elsa terima kasih banyak. Iya, makasih ya. Silakan. Selanjutnya akan ada medium juga yang bercerita mengenai pengalaman istrinya. Saya akan mengundang Latifah IP. Selamat malam, biasa dipanggil Latifah atau Ipe? Ipe. Ipe, baik. Mbak Ipe, silakan duduk. Teman-teman panelis, silakan semuanya juga duduk. Mungkin sebelumnya juga saya ingatkan bahwa teman misteri bahwa Mbak Ipe ini sudah mengirimkan beberapa foto dan juga video mengenai apa yang dialami. Dan saat ini juga Elvan akan mencoba untuk menggambarkan sosok-sosok yang ada di lokasi tersebut.